Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya warahmatullahi Rizal, wabarakatuh. Warahmatullahi para wabarakatuh. jemaah yang saya hormati, Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan narasumber Prof. Sapriman yang berasal dari Unila ya, dari Unila. UIN, Prof. Dari UIN ya? Dari UIN ya, Prof ya. Oh, dari UIN di Lampung, di Lampung. Beliau tadi disebut dari pendidikan psikologi ya, gitu ya. Eh, Baiklah, marilah kita sama-sama dengarkan. Silahkan waktunya untuk Prof. Sapriman. Nanti sesudah ini barangkali ada diskusi. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Buya. Saya sudah coba menyiapkan sedikit PowerPoint, Buya, untuk bahan diskusi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti penyempurnaannya saya mohon kepada Buya untuk memberikan ulasan secara detail terkait dengan siapakah manusia itu yang sebenarnya menurut perspektif Al-Quran ya, dan juga menurut perspektif psikologi. Nah, dari sisi nanti perspektif Al-Qur'annya mungkin Buya bisa memberikan pengayaan dan pendalaman sehingga tidak tersesat kita di jalan yang benar, Buya. Bapak Ibu, ini di dalam Al-Qur'an seperti disampaikan oleh Buya tadi, manusia itu memiliki peran kedudukan yang sangat penting, Bapak Ibu. Seperti tadi juga sudah disampaikan, banyak ayat yang membahas manusia dan perannya dalam perspektif Al-Quran. Nah, kalau kita lihat ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang perspektif manusia itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah mempelajari tadi seperti disampaikan di awal, dan tadi saya juga menyimak di awal tadi pembelajaran melalui metode Al-Ahsaniyah. Mungkin situ nanti bisa kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang manusia. Kemudian kalau kita lihat rumusan dari Al-Quran itu tentang manusia itu manusia merupakan makhluk yang sangat mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk yang sangat mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diciptakan oleh Allah penuh dengan tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Kemudian juga dalam ayat Al-Quran yang lain disampaikan manusia itu sebagai khalifah fil ardh. Manusia itu sebagai insan yang akan melanjutkan melanjutkan kepemimpinan di muka bumi ini. Itu disebut dengan manusia sebagai khalifah fil ardh. Manusia diberikan kebebasan untuk berpikir, Bapak Ibu, dan kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran. Jadi di dalam perspektif Islam, kita sebagai manusia, Al-Quran itu sebagai kompas kehidupan kita yang akan memandu kita mulai dari semenjak di dalam kandungan sampai kita dilahirkan sehingga nanti kita kembali kelak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu menjadikan akhirat menjadi fokus utama, ya, menjadi fokus penting dalam perspektif Islam. Jadi kehidupan di dunia ini hanya kehidupan sementara. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah akhir yang kekal yang menjadi tujuan hidup kita sesungguhnya. Maka Al-Quran mengatakan bahwa akhirat menjadi fokus penting bagi manusia di dalam perspektif Islam. Sehingga tindakan kita, Bapak Ibu, sebagai manusia selama di dalam hidup ini nanti akan dihisab, nanti akan dihitung, ya, dan itu sudah kita yakini bersama-sama. Oke, ada beberapa poin di sini, Bapak Ibu, yang coba saya inikan malam tadi. Yang pertama, menurut perspektif Islam itu, yang pertama terkait dengan penciptaan manusia, ya.
Nah, ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tadi dalam surat At-Tin ya ayat 5 dan 4 itu Bapak Ibu, Allah menjelaskan bagaimana manusia diciptakan dengan ciptaan yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Jadi di antara makhluk Allah yang ada di atas dunia ini, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada makhluk Allah yang lebih indah, yang lebih cantik, yang lebih yang lebih sempurna selain dari makhluk yang bernama manusia. Ini yang dimaksudkan di dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketentuan tentang manusia itu, ya, di sini juga diatur di dalam Al-Quran bahwa manusia itu sepanjang hidupnya akan menghadapi ujian dan cobaan di dalam kehidupannya. Jadi sesuatu yang lumrah di dalam kehidupan kita ini, kalau seandainya di dalam perjalanan kehidupan kita ini ada sandungan-sandungan mungkin menurut diri kita itu sebagai sandungan, padahal itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ujian yang harus kita jalani, dan itu merupakan konsekuensi sesungguhnya dari penciptaan manusia itu yang sepanjang hidupnya akan diberikan ujian, yang ujian itu sesungguhnya akan mengantarkan manusia itu lebih dekat lagi dengan Tuhannya. Dan ini yang dituangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Bapak Ibu. Di sini Allah menyatakan bahwa dan kami akan menguji kamu ya sedikit dengan ketakutan, kelaparan gitu ya, khauf, ju' gitu ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, wal anfus ya, kekurangan jiwa, buah-buahan dan segala macamnya. Dan berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini yang dimaksudkan dengan dalam Al-Quran manusia itu diatur dengan ketentuan tertentu. Yang ketiga, Bapak Ibu, manusia itu menurut Al-Quran itu ada tujuan hidupnya. Jadi manusia dilahirkan bukan tanpa tujuan hidup. Manusia itu dilahirkan dengan tujuan hidup yang sangat jelas. Tujuan utama hidup manusia itu adalah mengabdi. Tadi sudah disampaikan oleh Buya bahwa inna khalaqtul jin in khalaq laqad mohon maaf, manusia itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dipaparkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 50 ayat 56. Ya. Jadi kita hidup manusia ini ada tujuan hidup yang sangat jelas. Ya, tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, manusia itu memiliki tanggung jawab ya. Manusia itu memiliki tanggung jawab. Seperti apa tanggung jawab manusia itu? Manusia itu bertanggung jawab untuk memelihara bumi. Ini tadi yang disebutkan dengan khalifah fil ardh. Ya, khalifah fil ardh. Mulai dari penciptaan Adam dulu yang pertama. Ada yang bocor ini, Ibu Warnita, tolong. Ya, terima kasih. Lanjut, Prof. Ya. Jadi manusia itu diciptakan penuh dengan tanggung jawab. Manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara bumi dan menjadi khalifah di atasnya. Khalifah yang dimaksudkan itu tentu adalah menjalankan kehidupan di bumi ini untuk keberlanjutan dari generasi ke generasi, sehingga keberlanjutan kehidupan manusia itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu yang dimaksudkan mungkin dengan khalifah fil ardh. Silih berganti ini diatur di dalam Al-Quran dan disampaikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu. Nanti bisa didalami secara tematik
melalui pembelajaran kita yang berikutnya itu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Yaitu di sini silih bergantinya malam dan siang, ya, bahtera yang berlayar di laut membawa berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air lalu menghidupkan manusia setelah matinya, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini di antara yang dimaksudkan oleh Al-Quran tadi, manusia sebagai khalifah fil ardh. Yang kelima, Bapak Ibu, manusia itu memiliki moral dan etika. Ya, moral dan etika yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran menjadikan pedoman dan moral etika bagi manusia. Moral dan etika kita itu yang sesungguhnya adalah Al-Quran itu, sehingga dalam ini disampaikan bahwa akhlak Rasulullah yang sesungguhnya itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi moral dan etika kita sebagai manusia harusnya Al-Quran itu kita jadikan sebagai moral dan etika kita, Bapak Ibu. Nah, ini dicerminkan di dalam berbagai surah di dalam Al-Quran. Di antaranya itu adalah surat Al-Hujurat, ya, ayat 11 yang mengajarkan kesopanan dan keadilan dalam berinteraksi. Di sini nanti bisa kita baca Bapak Ibu secara detail bersama-sama terkait dengan surah Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 11 ini yang mengajarkan tentang kesopanan dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Yang keenam, Al-Quran mengingatkan kepentingan tentang akhirat. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa Al-Quran mengingatkan manusia tentang akhirat, kehidupan setelah kematian. Ini banyak disentuh di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Sesungguhnya kami telah menghiasi apa yang di bumi ini agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, ini beberapa catatan yang sempat saya sarikan malam tadi, Bapak Ibu, terkait dengan manusia dari perspektif Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dari perspektif psikologi, ya, tadi ada beberapa poin terkait dengan manusia yang dipandu oleh Al-Quran. Nah, itulah gambaran tentang manusia di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Kemudian dari perspektif psikologi, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang kompleks, ya. Jadi makhluk yang kompleks yang memiliki berbagai dimensi psikologis. Jadi manusia itu dikaitkan dengan makhluk yang kompleks yang dikaitkan dengan dimensi psikologis yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan emosinya. Jadi psikologi memandangnya seperti itu. Jadi perilaku, pikiran, dan emosi manusia itu dipengaruhi oleh oleh faktor-faktor psikologis yang disebut sebagai manusia itu sebagai makhluk yang kompleks. Ini banyak, ya, teori-teori psikologi yang coba menyentuh dan menggambarkan tentang perspektif manusia itu dari sudut pandang psikologi. Mungkin sudah biasa di dalam ini kita, Bapak Ibu, di dalam kita mungkin biasa membaca, dan mungkin kita juga sering mendengar di dalam psikologi itu ada beberapa teori yang coba menggambarkan tentang manusia itu. Yang pertama di sini, teori yang paling terkenal itu disebut dengan psikoanalisis, ya. Psikoanalisis Sigmund Freud, ya, Sigmund Freud. Teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud ini memandang manusia itu sebagai makhluk yang memiliki konflik antara bagian-bagian fisikis, ya, mereka. Jadi di dalam diri manusia itu sering terjadi konflik, ya, menurut Freud. Dan konflik yang terjadi itu dia menyebutnya dengan istilah ego dan super ego, gitu, ya. Itu istilah yang dikemukakan oleh Freud. Nanti kita lihat
apakah id, ego, dan super ego itu. Ini dituangkan dalam karya beliau yang terkenal adalah The Interaction of Dream ya di tahun 1900 kan, yang mengungkapkan bahwa pikiran bawah sadar manusia itu sangat mempengaruhi perilaku manusia itu. Nah, itu pandangan Freud ya, ataupun teori psikoanalisis ya terkait dengan manusia. Kemudian yang kedua, ada juga teori yang kita kenal dengan teori perkembangan kognitif ya, Jean Piaget, atau sering juga disebut dengan Piaget ya, Piaget. Ini Piaget memandang manusia itu sebagai makhluk yang mengalami perkembangan kognitif. Jadi Piaget lebih fokus kepada melihat manusia itu sebagai makhluk yang mengalami perkembangan kognitif, cara berpikir yang berlangsung sepanjang kehidupannya. Dan ini mungkin kita juga bisa melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat dalam pengamatan kehidupan kita sehari-hari, anak-anak kita di rumah, ponakan-ponakan kita di rumah, Bapak Ibu, kita bisa melihat. Nah, itu yang dimaksud oleh Piaget, mengalami perkembangan kognitif sepanjang kehidupan mereka. Dan itu dipaparkan oleh Piaget di dalam buku karya beliau The Construction of Reality in the Child di tahun 1954 yang coba beliau menguraikan teorinya tentang tahap perkembangan kognitif anak-anak ataupun manusia. Kemudian salah satu teori lagi yang terkenal Bapak Ibu kita sebut dengan teori perilaku ya, yang dikemukakan oleh B.F. Skinner ya. Skinner memandang manusia itu sebagai makhluk yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat membentuk, sangat mempengaruhi kehidupan ataupun perilaku manusia itu. Nah, ini turunan dari teori behavioristik ya, yang dikenalkan oleh B.F. Skinner ini dalam memandang manusia itu. Nah, ini mbah moyangnya teori, kalau kita runut ini teori ini sampai ke atasnya Bapak Ibu. Nah, ini teori ini induknya kepada teori Darwin ya, bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, salah satu referensi kunci dalam teori perilaku ini Bapak Ibu, lingkungan itu sangat menentukan, sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Mungkin juga ada benarnya orang-orang tua kita mengatakan bahwa di lingkungan mana kita hidup, lingkungan itu akan sangat mempengaruhi kita. Mungkin di situ mungkin B.F. Skinner melihat dan melakukan riset, melakukan penelitian, sehingga dia membuat kesimpulan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi perilaku manusia itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ada juga teori psikologi menyebutnya dengan teori humanistik ya. Yang paling terkenal itu adalah Abraham Maslow ya. Maslow ini sangat terkenal memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi untuk mencapai potensinya secara penuh. Dan ini ada kita belajar tentang hierarki teori Maslow yang dimulai dari basic need sampai kepada self-actualization. Itu ada piramid teori Maslow yang mengemukakan tentang piramida kebutuhan manusia yang dimulai dari manusia itu menurut Maslow itu akan selalu hidup untuk memenuhi kebutuhan basicnya terlebih dahulu sampai dia bisa nanti kepada self-actualization, mengetahui dan berfungsi untuk kehidupan orang banyak. Dan teori Maslow itu akhirnya banyak dikritik ya, banyak oleh berbagai kajian-kajian di dalam penelitian ilmiah yang coba mengkritisi tentang teori Maslow itu. Apapun itu Bapak Ibu, itu adalah pandangan Maslow tentang manusia. Kemudian yang kelima, ada juga teori yang disebut dengan teori psikologi sosial ya, Stanley Milgram ya. Ini
beliau terkenal dengan penelitiannya tentang otoritas dan konformitas manusia. Ya, penelitian ini beliau terkenal dengan penelitian eksperimennya, Bapak Ibu, yang terkenal dengan The Migrant Experiment di tahun 1961 yang menyoroti bagaimana manusia cenderung mengikuti perintah otoritas. Dan ini mungkin juga ada benarnya secara teoritis, Bapak Ibu, kalau kita lihat hari ini betapa kita lihat manusia ini sangat patuh ya dengan otoritas, bahkan mengalahkan, lebih patuh ya. Kalau kita melihatnya itu, orang takut kehilangan pekerjaan, orang takut kehilangan segala macamnya kalau itu berkaitan dengan otoritas. Mungkin ada benarnya ini apa yang disampaikan oleh Stanley Milgram terkait dengan bahwa manusia itu cenderung untuk mengikuti perintah otoritas ya. Yang keenam, ada juga teori psikologi klinis ya, atau disebut juga dengan teori abnormal, Bapak Ibu. Teori dan penelitian ini berfokus pada gangguan mental, stres, depresi, masalah psikologis ya yang mempengaruhi individu. Jadi menurut teori psikologi klinis ini, manusia itu akan selalu berhadapan dengan mental stres, depresi, masalah psikologis, dan lain-lain itu yang akan mempengaruhi individu itu di dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian yang ketujuh itu ada psikologi positif Martin Seligman, Bapak Ibu. Nah ini disebut juga dengan psikologi positif yang memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Salah satu karya Seligman ini dalam buku disebut dengan Authentic Happiness ya, di tahun 2000 dalam psikologi positif. Jadi manusia di sini dilihat sebagai individu ataupun person yang memiliki potensi untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupannya. Baik, kita bisa mengini Bapak Ibu menarik satu benang merah ya Bapak Ibu, Al-Quran dan psikologi itu sepertinya kalau kita dalami dan kalau kita hayati, Al-Quran dan psikologi itu memiliki pandangan yang berbeda ya dalam memandang manusia dan juga memandang sifat-sifat manusia itu. Kita lihat Bapak Ibu, di mana perbedaan perspektif ya antara Al-Quran dan psikologi itu melihat manusia. Di dalam Al-Quran manusia itu di dalam perspektif Al-Quran, di dalam perspektif Islam, Al-Quran itu dianggap sebagai sumber pengetahuan tertinggi dan otoritas ya. Nah, harusnya manusia di dalam perspektif Al-Quran itu menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber pengetahuan tertinggi dan otoritas mutlak. Nah, begitu Al-Quran memandang manusia itu. Dan begitu Al-Quran memahami manusia itu, Bapak Ibu. Tadi juga sudah kita sentuh, ada moralitas dan tujuan hidup yang jelas. Jadi, kalau manusia itu tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, nah itu ada sesuatu yang kurang dari sisi manusianya menurut perspektif Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dianggap sebagai panduan, sebagai sebagai firman Allah yang mengatur kehidupan manusia itu sepenuhnya. Jadi manusia kalau tidak ada rasa ketertarikannya dengan panduan yang diberikan oleh Allah, itu ada sesuatu yang kurang sempurna di dalam diri manusia itu menurut perspektif Al-Qurannya.
Sementara menurut perspektif psikologi, Bapak Ibu, itu mereka melihat manusia itu lebih fokus kepada apa namanya, keterkaitannya dengan sosial, ya, sosial. Sehingga mereka melihatnya itu melalui proses pengamatan, pengukuran, dan juga coba menganalisis perilaku manusia itu, pikiran manusia itu, serta coba menganalisis emosi manusia itu. Jadi psikologi menggunakan metode ilmiah untuk memahami aspek-aspek psikologis manusia. Jadi psikologi coba melihat manusia dari luar, dari apa namanya, dari ekspresi kejiwaan yang ditunjukkan oleh manusia itu. Jadi begitu psikologi memandang manusia. Sementara Al-Qur'an menurut apa namanya, sudah dijelaskan oleh Allah bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan hidup tertentu, gitu ya. Kemudian sifat dan kepribadian manusia itu, Al-Quran mengajarkan bahwa manusia itu memiliki nafsu dan kecenderungan untuk berbuat baik dan juga berbuat jahat. Al-Quran memandang manusia seperti itu. Jadi kalau di dalam kehidupan kita itu kadang yazid wa yangkus, kadang ada kecenderungan untuk melakukan yang baik, ada kecenderungan untuk melakukan yang buruk. Nah, itu memang sesuatu yang normal ya menurut perspektif Al-Quran, karena di dalam diri manusia itu ada nafsu yang cenderung apa namanya, untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Namun ada panduan yang menjadi pedoman bagi manusia, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepribadian dan sifat manusia itu dipengaruhi oleh akhlak, ya. Dipengaruhi oleh akhlak, dipengaruhi oleh keyakinan, dan dipengaruhi oleh amal perbuatan mereka sendiri. Sementara psikologi itu memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat yang beragam dan kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, ya, faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Begitu perspektif Al-Quran dan psikologis dalam memandang manusia. Kemudian penyembuhan dan perbaikan, Al-Quran mengajarkan bahwa manusia dapat mencapai keselamatan dan perbaikan itu melalui taubat, gitu ya, melalui taubat, taat kepada Allah, dan perubahan perilaku yang positif. Begitu Al-Quran memandang manusia. Sementara psikologis itu memahami bahwa perbaikan masalah psikologis melalui berbagai metode terapi dan intervensi psikologis. Jadi itu bedanya perspektif Al-Quran dengan perspektif psikologis. Nah, perbedaan ini, Bapak Ibu, mencerminkan perbedaan pendekatan tentunya antara Al-Quran dan psikologis dalam memandang manusia, sehingga dalam mendeskripsikan tentang individu dan manusia itu, Al-Quran dan psikologi itu terdapat sedikit perbedaan dalam mendeskripsikan tentang manusia itu. Menurut Al-Quran, menurut perspektif Islam, Al-Quran merupakan sebagai ajaran agama yang menjadi panduan dalam kehidupan manusia, sementara psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi satu, kita melihat manusia itu dari sudut keyakinan, dan dari satu sisi dari psikologis kita melihat manusia itu dari perspektif ilmu pengetahuan. Meskipun memiliki perbedaan dalam perspektif, keduanya dapat memberikan wawasan kepada kita, Mbak Ibu, wawasan berharga tentang manusia dan kehidupan manusia. Bapak Ibu, mungkin itu pengantar dari saya, Bapak Ibu, terkait dengan manusia ataupun insan dalam perspektif psikologi. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa ada pengayaan-pengayaan dari Bapak Ibu yang lain yang juga sudah belajar kita bersama-sama terkait dengan apa namanya, melihat manusia, dan juga mungkin kita membaca, Bapak Ibu, siapakah manusia itu sebenarnya atau insan itu sebenarnya menurut perspektif Al-Quran. Saya kembalikan kepada Prof. Mohon maaf kalau kurang clear saya menjelaskannya.
nanti bisa kita dalami secara mandiri dan juga bersama-sama melalui berbagai sumber bacaan yang ada. Terima kasih Buya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Safriman. Jadi manusia terdiri dari fisik, ada fisiknya, ada jiwanya, ada ruhnya ya. Jadi pada pagi ini terutama tentang jiwa atau psikologi tadi, kita juga mengenal ada ahli jiwa, psikologi, ada juga ahli penyakit jiwa, psikiater gitu ya. Saya sudah melihat ada dua orang yang raise hand. Pertama,